ya Om. Geser. Udah terjengin. Oke. Ayo. Om, dipindah ya Om ya. Ini pindah ya. Om. Om. Pindah ya Om. Ya, pindah. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami memperoleh informasi bahwa Gubernur Papua Lukas NMB telah tiba di Jakarta pasca ditangkap KPK siang tadi di Papua. Kini Lukas NMB, informasi yang kami dapatkan sudah tiba di Jakarta dan saat ini suasana yang Anda lihat adalah suasana di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kami juga memperoleh informasi bahwa akan ada iring-iringan mobil yang akan menjemput Lukas NMB setibanya ia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sampai saat ini kami memang belum mendapatkan gambaran atau visual dari kedatangan Gubernur Papua Lukas NMB, tapi informasi yang kami tiba memang sudah tampak ada persiapan di sekitar bandara untuk mengawal kedatangan dari Gubernur Papua Lukas NMB untuk selanjutnya dilakukan proses entah itu pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu atau langsung dibawa ke gedung KPK akan kami pastikan lebih lanjut nanti. Sebelumnya pemirsa, kami informasikan bahwa KPK telah menangkap Gubernur Papua Lukas NMB Selasa pagi tadi di salah satu rumah makan di Kota Raja Jayapura, Papua. Lukas kemudian dibawa ke Makobrimob Kota Raja dan sempat terjadi bentrokan antara para simpatisan Lukas NMB dengan aparat di depan Makobrimob. Tapi akhirnya aparat berhasil untuk membubarkan massa dan setelah itu Lukas NMB dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. Sempat transit sebentar di Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Kemudian akhirnya Lukas NMB diterbangkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Kita sudah melihat ada persiapan, ada sejumlah mobil dan petugas juga warawiri tampaknya melakukan aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan persiapan kedatangan dari Gubernur Lukas NMB. Kami harus pastikan terlebih dahulu posisi terkini dari Lukas, apakah sudah turun dari pesawat atau belum, atau baru saja landing. Tapi yang pasti pemirsa, persiapan oleh petugas, baik itu petugas di bandara maupun aparat keamanan dari KPK dan dari kepolisian sudah bersiap-siap untuk menunggu kedatangan dari Lukas dan kemudian dikawal untuk menuju ke tempat selanjutnya. Kami sampaikan bahwa Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan proyek yang bersumber dari APBD Papua. Sedikitnya Lukas ini sudah 2 kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa tetapi tidak memenuhi pemanggilan KPK dengan alasan sakit. Bahkan tahun 2022 lalu Ketua KPK Firly Bahuri sempat mendatangi langsung kediaman Lukas NMB untuk mengecek sendiri bagaimana kondisi kesehatan Lukas NMB dan juga mengambil berita acara pemeriksaan atau BAP Lukas NMB di kediamannya. Tapi memang karena tidak banyak informasi yang didapatkan dan Lukas NMB masih mengaku sakit, akhirnya pemeriksaan Lukas NMB dan juga penjemputan Lukas NMB tidak dapat dilakukan. Selain itu juga memang ada kendala lainnya di mana simpatisan dari Lukas NMB terus berdatangan menjaga rumah dari Lukas NMB sehingga demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga memperhatikan faktor keamanan maka Lukas NMB tidak dibawa ke Jakarta. Namun pada akhir Desember lalu sekitar tanggal 30 Desember 2022 beredar foto Lukas NMB ini terlihat meresmikan kantor gubernur di Provinsi Papua dan juga sejumlah kantor administratif lainnya. Dan di foto itu terlihat bahwa Lukas NMB sudah dalam kondisi sehat sehingga bisa melakukan aktivitasnya sebagai gubernur dan berangkat dari situlah publik akhirnya kembali mempertanyakan kepada KPK apa tindak lanjut KPK selanjutnya setelah melihat Lukas NMB beredar sudah bisa meresmikan kantor pemerintahan di Papua. Apakah KPK akan segera menangkap Lukas NMB atau tidak setelah KPK menetapkan
Secara resmi, Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Papua yang terkait dengan APBD di Papua. Dan akhirnya hari ini KPK menjawabnya, pemirsa, setelah muncul keraguan dari publik bahwa KPK akan bertindak tegas pada Lukas NMB. Akhirnya pada hari ini KPK mengambil sikap untuk menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Lokasinya di salah satu rumah makan di Kota Raja Jayapura, Papua. Setelah diamankan, Lukas NMB kemudian langsung dibawa ke Mako Brimob di Kota Raja. Dan seperti yang diprediksi sebelumnya, penangkapan Lukas NMB memang bisa menimbulkan riak karena dari sebelumnya juga memang terlihat ada massa simpatisan yang selalu mengawal rumah Lukas NMB dan menolak langkah KPK untuk membawa maupun memeriksa Lukas NMB. Selama berbulan-bulan mereka berjaga di sekitar kediaman Lukas NMB. Dan tadi akhirnya kita bisa lihat ada ekses memang ketika KPK mengambil langkah untuk menangkap Lukas NMB. Ada kericuhan yang terjadi di depan Mako Brimob dan juga di Bandara Sentani, di mana massa dari Lukas NMB berdatangan dan melempari petugas serta membuat kericuhan lainnya. Tapi petugas berhasil mengamankan situasi dan membubarkan massa. Laporan terkini dari rekan kami yang ada di Papua. Untuk saat ini kondisi di Papua masih terbilang kondusif. Pemirsa, sekali lagi kami perlihatkan visual terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan juga di Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Karena informasinya setelah didatangkan atau setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Lukas NMB ini akan dibawa terlebih dahulu di RSPAD. Kemungkinan untuk melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu bagaimana kondisi kesehatan dari Lukas NMB sebelum diperiksa ke KPK. Karena memang Lukas NMB ini memiliki riwayat sebelumnya selalu mengaku dan beralasan bahwa ia sakit sehingga tidak bisa datang ke Jakarta memenuhi panggilan KPK. Di RSPAD juga sudah tampak ada persiapan. Begitu pula di Bandara Soekarno-Hatta. Terlihat ada petugas polisi dan juga petugas bandara melakukan pengecekan kendaraan satu demi satu. Tampaknya rekan-rekan media dibatasi ya untuk melakukan pengambilan gambar, tidak bisa masuk ke area lebih dalam lagi untuk melihat apakah Lukas NMB ini pesawat yang membawa Lukas NMB sudah landing dan memastikan di mana persisnya posisi Gubernur Papua beserta rombongan KPK saat ini. Sekali lagi kami sampaikan pemirsa bahwa Gubernur Papua Lukas NMB ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Papua. Sebelumnya KPK telah menetapkan Direktur dari PT Tabi Bangun Papua, Riyatono Laka sebagai tersangka. RL diduga bisa mendapatkan proyek setelah ia melobi beberapa pejabat termasuk Gubernur Papua Lukas NMB sebelum pelelangan dimulai. Setidaknya ada 3 proyek yang diduga didapatkan RL atas pemufakatan jahat tersebut. Lukas diduga mengantongi uang sejumlah 1 miliar rupiah dari RL dan Lukas juga diduga menerima suap dari pihak-pihak lainnya. Pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap ini mengalami sejumlah kendala dalam perjalanannya. Dari mulai ia ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2022 lalu, pemeriksaan Lukas NMB atau upaya KPK untuk memeriksa Lukas NMB ini mengalami kendala ketika Lukas NMB selalu mengaku sakit dan tidak bisa datang ke Jakarta. Sehingga pada akhirnya Ketua KPK pun sampai turun tangan mendatangi Lukas NMB di kediamannya
untuk mengecek langsung kondisi kesehatan Lukas NMB dengan didampingi dokter dari IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Meskipun sudah didatangi, tetap saja Lukas NMB tidak bergeming, tidak dapat diperiksa karena masih mengaku mengalami atau menderita sejumlah penyakit hingga susah berjalan dan susah juga untuk berbicara. Tapi akhirnya KPK mendapatkan momentum ketika terlihat foto Lukas NMB meresmikan kantor gubernur di Papua pada akhir Desember lalu dan juga sejumlah kantor pemerintahan lainnya. Sehingga akhirnya KPK mengambil momen ini untuk membawa Lukas NMB ke Jakarta. Baik, pemirsa, kami akan menghubungi rekan kami jurnalis MGN Arbida Dono Semito yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Arbida, kami ingin pastikan apakah Lukas NMB sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Baik, benar sekali Zulfi dan juga pemirsa, Gubernur Papua Lukas NMB ini memang sudah turun dari pesawat, sudah hadir di Bandara Soekarno-Hatta dan tadi pada sekitar pukul 20.45 atau 21 waktu Indonesia Barat ini tadi memang rombongan mobil KPK, mobil berplat merah dan juga mobil gegana ini sudah hadir di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Zulfi. Dan juga tadi menurut keterangan memang ini Lukas NMB itu sudah hadir di Bandara Soekarno-Hatta ini setelah sebelumnya berangkat dari Manado, Sulawesi Utara dengan pesawat charter dengan maskapai Lion Air JT3479 pada pukul 16.45 WITA. Dan memang tadi sedikit ada kabar simpang siur sebelum memang informasi di terminal kargo ini tadi sebenarnya sudah ada beberapa berita simpang siur di mana ada kabar akan turun di terminal 1 ataupun di terminal 2. Begitu, Sylvia. Oke, jadi semuanya sudah tiba, sudah mendarat, tepatnya di terminal kargo ya, Bandara Soekarno-Hatta. Apakah sekarang posisinya masih di bandara atau sudah berpindah lokasi? Sampai saat ini pada pukul 21.11 Indonesia Barat memang Lukas NMB masih berada di Bandara Soekarno-Hatta mengingat rombongan dari mobil berplat merah atau mobil KPK dan juga mobil gegana ini belum keluar dari terminal kargo. Dan setelah ini menurut informasi Lukas NMB akan dibawa ke RSPAD untuk pemeriksaan kesehatan dari Bandara Soekarno-Hatta. Oke, akan dibawa ke RSPAD ya. Oke. Betul, Sylvia. Setelah dari situ, apakah sudah tahu apakah Lukas NMB akan dibawa langsung ke KPK? Ya, betul sekali. Memang setelah dari RSPAD tidak langsung dibawa ke KPK. Menurut informasi akan menuju ke gedung KPK ini pada hari esok setelah dilakukan pemeriksaan pada malam hari ini. Begitu, Sylvia. Oke. Bagaimana situasi keamanan atau penjagaan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta untuk mengawal kedatangan dari Lukas NMB ini? Baik, seperti terlihat dari layar TV Anda, pemirsa dan juga Sylvia, ini memang penjagaan sangat ketat sekali, tidak hanya dari pihak kepolisian, namun penjagaan juga tampak dari keamanan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, terkhususnya adalah dari Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan juga memang tadi dari Barreskrim juga mengatakan bahwa akan menerjunkan sekitar 1.000 anggotanya untuk keamanan Lukas NMB dari Papua menuju ke Jakarta ini, Sylvia. Oke, 1.000 anggota Polri ini akan ditempatkan di mana saja? Apakah semuanya di bandara atau bagaimana? Baik, sampai saat ini memang belum diketahui secara pasti 1.000 anggota tersebut akan ditempatkan di mana saja, Sylvia. Namun saat ini memang tampak dari terminal kargo ini memang sudah ada banyak, tidak sedikit pihak kepolisian yang masih berjaga dari di tempat saya berdiri saat ini di terminal kargo, tepatnya di dekat
polisi subsektor dari Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Menempatkan sekitar 1.000 anggota polisi untuk mengawal seorang tersangka KPK ini kan ekstra sekali ya. Memangnya ada gangguan, apakah sudah terlihat potensi gangguan keamanan? Kalau tadi di Papua kita bisa lihat iya, tapi kalau di Jakarta apakah ada potensi gangguan keamanan yang sama sehingga harus diterjunkan sampai 1.000 orang? Baik, berdasarkan pantauan dari tim MGN pada malam hari ini memang tidak ada gangguan yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti yang dilakukan pada hari ini di Papua pada siang hari ini, sehingga dapat dikatakan bahwa malam hari ini kondisi bisa disebut aman dan juga terkendali. Adapun juga memang beberapa pihak kepolisian ini juga berjaga untuk mengatur keamanan dari penjemputan Lukas NMB. Begitu, Sylvia. Oke. Tadi kami juga melihat, Arbidah, ada mobil-mobil ya yang berdatangan masuk ke terminal kargo, kemudian dicek satu persatu. Apakah itu memang prosedur yang biasanya memang seperti itu atau karena ada kedatangan Lukas NMB lah, makanya diberlakukan prosedur yang lebih ketat? Ya, betul sekali Zelvia. Memang karena hari ini adalah kedatangan dari Lukas NMB, di mana Lukas NMB ini menjadi tersangka dari kasus gratifikasi, sehingga diperlukan adanya pengamanan dan juga penjagaan ketat, sehingga tadi dapat terlihat bahwa iring-iringan mobil ini tidak hanya satu atau dua mobil saja, melainkan tadi kurang lebih ada sekitar lebih dari 6 mobil berplat merah, mobil dari KPK, dan juga ada sekitar 3 mobil gegana yang hadir di sini di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta. Dan jika dilihat pada umumnya memang tidak menggunakan iring-iringan mobil seperti itu. Hari ini khusus untuk kedatangan dari Lukas NMB saja, Sylvia. Oke, apakah dengan kedatangan Lukas NMB di Bandara Soekarno-Hatta, aktivitas yang berlangsung di terminal kargo dihentikan dulu untuk sementara waktu? Baik, sampai saat ini dapat terlihat bahwa memang aktivitas dari kargo ini masih terus berjalan, meskipun tadi sempat ada iring-iringan begitu, namun tidak mengganggu jalannya aktivitas kargo yang ada di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta ini, Sylvia. Baik, kami juga melihat pergerakan dari rekan-rekan media ya, yang sepertinya sedang bertanya kepada petugas bandara, sebetulnya rekan-rekan media ini boleh meliput sampai batas mana saja, Arbidah, dan apakah ada kesulitan dalam melakukan peliputan? Baik, betul sekali Sylvia, memang tadi kami mengalami kesulitan dan kendala di mana kami akan mengambil gambar atau visual di dekat dengan pintu terminal kargo ini, namun memang dari pihak keamanan bandara ini melarang kami, sehingga kami hanya boleh mengambil di seberang, trotoar di seberang Polsek Kargo Bandara Soekarno-Hatta, begitu Sylvia. Dikarenakan memang dari pihak keamanan Bandara Soekarno-Hatta ini mengatakan bahwa ditakutkan jika kami mengambil gambar melalui trotoar di depan terminal kargo ini akan mengganggu jalannya iring-iringan dari mobil penjemput Lukas NMB pada malam hari ini. Sylvia. Oke. Baik, Arbidah, bisa Anda sampaikan kembali persisnya Lukas NMB ini, pesawat yang ditumpangi Lukas NMB ini mendarat dari pukul berapa dan kenapa sampai sekarang belum keluar juga iring-iringan mobil? Baik, Lukas NMB tadi ditangkap pukul 14 waktu Indonesia Timur, maksud saya di Kota Raja Jayapura, dan langsung diberangkatkan ke bandara untuk berangkat ke Manado, Sulawesi Utara. Kemudian setelah dari Manado, Sulawesi Utara ini menggunakan pesawat charter maskapai Lion Air JT3749 itu pada pukul 16:45 WITA, dan kemudian bertolak dari Manado, kemudian sampai di Bandara Soekarno-Hatta ini sekitar pukul 20.46 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi sudah sekitar setengah jam ya sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Apakah memang ada proses yang terlebih dahulu harus dilalui di bandara sebelum iring-iringan mobil keluar menuju RSPAD?
baik sampai saat ini memang kami belum mendapatkan informasi mengenai penjagaan yang seperti apa yang akan dilakukan setelah turunnya Lukas NMB ini dari Bandara Soekarno-Hatta, karena sampai saat ini memang kami masih terus menunggu iring-iringan keluar dari terminal kargo. Dan mengingat tadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, ini berarti kurang lebih sudah 20 menit iring-iringan masih belum keluar dari dalam terminal kargo untuk menjemput Lukas NMB. Begitu Sylvia. Baik. Arbida, terima kasih atas laporan terkini Anda dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk memperbaharui informasi seputar kedatangan Gubernur Papua Lukas NMB yang menjadi tersangka kasus dugaan suap.